Oke, selamat malam Pak Aloy, Ibu Samsia. Selamat malam, Malam, Ibu Putri. Oke, gimana keadaannya? Sehat Bapak Ibu? Puji Tuhan, sehat. baik. Oke, baiklah. Dari hasil kesepakatan yang sudah kita buat kemarin, malam ini kita akan mengadakan kegiatan coaching ya, Bapak Ibu. Di mana di sini saya sebagai observer atau pengamat, Ibu Samsiah sebagai coach, dan Pak Aloy sebagai coachingnya. Nah, namun sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, sebelum dimulai kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Bu Samsiah dan Pak Aloy, saya sebagai observer ingin ngobrol-ngobrol dulu sama Ibu Samsiah yang bertugas sebagai coach malam ini. Oke, Ibu, pada pertemuan ini ada beberapa rubrik yang akan saya kembangkan, rubrik penilaian. Yang pertama yang akan saya amati yaitu alur tirta, di mana alur tirta itu yang mencakup tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, semoga nanti akan tampak pada kegiatan coaching yang dilakukan oleh Ibu Samsiah sebagai coach. Kemudian yang kedua yang akan saya amati yaitu kompetensi yang dimiliki oleh Ibu Samsiah. Eh, yang ketiga, kalau boleh tahu, Ibu Samsiah dalam kesempatan kali ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan, Ibu? Baik, Bu Putri, terima kasih. Yang pertama tentunya bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ya, yang mampu menggali dari apa yang ingin diwujudkan dalam coach ini, ya. Saya sebagai coach mampu menggali dari istilahnya klien saya, ya, coaching saya yang mampu mengeluarkan apa yang menjadi unek-uneknya, itu kurang lebihnya, ya, mampu mengidentifikasi dan menggali, ya. Iya, baik. Ini kan ada 3 kompetensi coaching, Bu, ya. Yang kita Ya. sudah sama-sama tahu, berarti Ibu Samsiah ingin lebih spesifik ke bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot, begitu ya, Bu, ya? Oke, dua sih sebenarnya, mengajukan Oh, pertanyaan gitu. bobot, keterampilan dalam menggali dari Iya, klien saya lah, kurang lebihnya begitu, ya. iya, iya. Oke, baik. Nah, Bu, dari eh, kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi, apa saja sih yang menjadi indikator dari mengajukan pertanyaan itu, Ibu? Yang menjadi indikator itu, yang pertama saya bisa memberikan solusi, ya, solusi yang seperti bukan saya memberikan solusi sih tepatnya nih di sini nih, bagaimana saya mampu mengarahkan, ya, coaching saya untuk mampu meluahkan yang menjadi unek-uneknya, kemudian menemukan solusinya sendiri. Tuh. Oke, baik. Baiklah Ibu Samsia, semoga nanti pada kegiatan coaching yang berlangsung semua itu dapat tercapai ya Ibu. Dari saya cukup sampai di sini dulu. Saya kembalikan kepada Ibu Samsia dan Pak Aloy untuk melakukan kegiatan coachingnya dan saya akan mengamati. Baik, saya persilahkan Ibu. Baik, selamat malam Pak Aloy. Selamat malam, Ibu Samsia. Apa kabar? Sehat Pak Aloy? Luar biasa, sehat. Oke, baik. Mohon maaf nih karena saya hanya punya waktu agak malam, ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol santainya agak malam, ngantuk-ngantuk sedikit, ditahan-tahan lah ya Pak Aloy, ya. Ya, tidak apa-apa, Ibu. Baik, karena kemarin kata Pak Aloy itu mau ngomong hal yang agak sedikit, ya, kurang lebih waktunya 10 sampai dengan 15 menit, kita ngobrol santai saja, ya. Kira-kira apa yang ingin Pak Aloy sampaikan? Kita langsung saja ya Pak Aloy, ya, karena udah agak malam, jadi biar besok kita bisa kerja lagi, bangunnya awal, ya. Silakan Pak Aloy, kira-kira. Baik, Ibu Samsia, terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya memang ada masalah sedikit, ya. Pertama, Ya. sebenarnya saya ini adalah pembina, ya, pembina ekstrakurikuler.
pramuka di sekolah. Nah, ini ekstrakurikuler ini wajib. Kalau sekolah kami itu wajib. Semenjak COVID ya, antusiasme murid itu berkurang gitu. Jadi eh, kehadiran siswa dalam mengikuti kegiatan pramuka di sekolah itu menurun. Ini yang jadi persoalan kita. Sedangkan eh, pramuka ini kan ekstrakurikuler wajib gitu, yang notabene juga nanti mempengaruhi kenaikan kelas. Baik, Eh, dari yang Pak Aloy paparkan tadi ya, eh, kira-kira yang saya tangkap di sini adalah selesai COVID ya, dengan kegiatan ekstrakurikuler yang lebih tepatnya yang dibimbing oleh Pak Aloysius Pramuka ya, kalau nggak salah tadi ya. Ya, Siswanya agak berkurang minatnya. Kalau sebelumnya kan antusias sekali, saya pun biasa ngeliat video-video yang di apa jadi di lewat FB Pak Aloy, saya juga suka melihatnya ya. Tapi kali ini akhir-akhir ini memang agak kurang sih saya lihat. Nah, kira-kira apa masalahnya nih sampai murid-muridnya ini kurang dengan minatnya dengan pramuka, kegiatan pramuka. yang pertama dalam segi pengamatan saya, mungkin anak-anak kita ini, anak kami ini, mungkin apa satu karena situasi COVID yang dulu ya masih terasa nyaman kali ya di rumah, sehingga anak-anak itu mau datang ke sekolah jadi agak bosan kali. Yang kedua, mungkin karena juga tentang ketidaktegasan dari pihak sekolah ya bagi anak-anak yang tidak ikut ekstrakurikuler pramuka. Jadi sehingga anak-anak yang lain yang aktif jadi ikut-ikutan gitu. Hal inilah yang saya perhatikan sehingga lama-kelamaan ya antusiasme anak-anak didik ini menjadi menurun gitu Ibu Samsia. Oke. Nah, dari apa yang saya dengarkan dari Pak Aloy tadi ya. Nah, kita akan lebih dalam ya membahas tentang eh, apa yang menjadi unek-unek Pak Aloy ya yang agak mengganjal. Kira-kira apa yang ingin Pak Aloy capai nih dari hasil percakapan kita malam ini nih, kira-kira? Eh, Hasil yang saya harapkan pada malam hari ini pertama ada solusi ya dari masalah tersebut. Kemudian pada malam hari ini juga saya juga pengen ada langkah-langkah drill yang konkret untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi di sekolah sebagai pembina ekstrakurikuler pramuka, Ibu. Oke. Baik Pak Aloy, dari yang saya tangkap ya, dari apa yang ingin Pak Aloy sampaikan tadi ya, saya ingin tahu nih lebih dalam mengenai kegiatan apa saja nih yang ada di kegiatan pramuka itu. Eh, Kemudian harapan seperti apa yang Pak Aloy inginkan dari murid-muridnya terhadap kegiatan ekstra pramuka ini. Sebenarnya kegiatan pramuka itu sebenarnya kegiatan yang menantang ya, karena kegiatan-kegiatan itu banyak sekali yang bisa menumbuhkan skill ya, skill dari peserta didik. Salah satunya adalah pasukan baris berbaris, pentas seni, ya kan? Ya, kemudian ada di situ survival, ada menjelajah. Itu sebenarnya skill yang akan kita tumbuhkan dalam kegiatan pramuka. Jadi harapannya maunya anak-anak kelas 10 dan kelas 11 karena kelas 10 dan kelas 11 ini wajib mengikuti kegiatan pramuka. Jadi keinginan atau harapan saya anak-anak ini semuanya ikut gitu tanpa ada yang apa namanya bolos ya, semuanya hadir dalam kegiatan tersebut supaya ya nanti ujung-ujungnya juga dalam berhubungan penilaian sikap ya kan, sehingga kita sebagai pembina ini eh, lebih nyaman gitu melihat anak-anak kita yang memiliki kemampuan ya skill yang dapat mengembangkan kehidupannya di masa yang akan datang. Baik, mengingat durasi ini kalau boleh tahu nih Pak Aloy,
kalau diukur dengan skala nih 1 sampai 10 nih, kira-kira pencapaian murid-murid Pak Aloy yang pramuka sekarang nih ya, pada level berapa lah kira-kira? 7. 7 ya. Ya. Oke, 7. Sekarang kira-kira Pak Aloy berharap mencapai level berapa nih? Sekarang kan baru 7 nih dari apa yang Pak Aloy lihat sekarang keadaan faktanya realnya di lapangan. Nah, dari 7 nih harapannya nanti ekspektasinya sebenarnya berapa tuh? Eh, Kalau saya ini orangnya optimis ya. Jadi kalau misalnya Ya. kegiatan itu dilakukan secara konsisten dan kontinu, jadi harapan kita dari nilai-nilai yang didapatkan itu sangat baik. 9 dan 10, Ibu. Oke, luar biasa ya sekali ya ekspektasinya, harapannya. Nah, untuk mencapai pada level 9, 10 itu ya Pak Aloy, menurut Pak Aloy ini yang bisa Pak Aloy lakukan membantu murid-muridnya untuk mencapai level seperti yang diharapkan itu kira-kira apa? Berada pada level yang ke 9, 10. Nah, apa yang bisa Pak Aloy lakukan untuk membantu murid-muridnya mencapai level tersebut sesuai yang diharapkan? Sebagaimana kita ketahui setelah kita belajar di dalam guru penggerak ini bahwa tugas kita sebagai pendidik atau guru itu kan banyak. Salah satunya sebagai pemimpin, salah satunya sebagai teman, ya. Jadi yang pertama-tama sebenarnya yang ingin kita lakukan bagaimana kita membimbing menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga mereka dapat mengenali ya di mana sebenarnya potensi-potensi mereka, sehingga mereka tahu, oh saya di sini, makanya saya harus berbuat seperti ini, begitu. Jadi kita ingin supaya peserta ini tuh tahu kemana bakat dan potensinya, dan potensi itu dikembangkan, kemudian dipelihara, kemudian di apa namanya menjadi sesuatu yang harus memang menjadi pedoman untuk di masa yang akan datang bagi peserta didik, Ibu. Oke. Kira-kira contoh saja, satu saja contoh umpamanya ya nih, kita sebagai teman baik ya, teman sejawat nih, kira-kira dengan cara apa nih Pak Aloy dapat memenuhi kebutuhan murid tersebut sesuai dengan harapannya. Satu contoh apa yang dilakukan sehingga tujuan ini bisa tercapai sesuai target yang Pak Aloy harapkan nih. Yang pertama itu kesadaran diri, kemudian kesadaran sosialnya, kemudian manajemennya. Ketika peserta didik itu ada kesadaran dirinya bahwa dia memiliki potensi atau minat dan bakat di bidang tertentu, misalnya dia punya bakat di pentas seni atau seni keterampilan, atau misalnya dia mampu kesadarannya di skill pasukan Bangga Baris, itu akan kita arahkan gitu. Karena tingkat kedisiplinan di sini kan penting. Kemudian selain itu, ya, manajemen diri dan kesadaran sosial juga sangat penting sehingga kegiatan-kegiatan seperti pramuka ini eh, cukup cukup menjadi kegiatan yang memang menunjang potensi peserta didik di dalam mengembangkan dirinya masing-masing, Ibu. Oke, biasa sekali ya Pak Aloy harapannya. Baik, dari beberapa ide yang dipaparkan tadi oleh Pak Aloy ya, yang ingin dilakukan menurut Pak Aloy kapan nih langkah-langkah tersebut dilaksanakan kira-kira, dan yang mana yang paling mungkin dilakukan terlebih dahulu dalam waktu dekat ini? Kebetulan saat ini kita baru selesai ini ya, selesai penilaian tengah semester ya. Kemudian habis penilaian tengah semester ini kan anak-anak kita yang kelas 12 akan melakukan ujian sekolah. Jadi eh, 2 minggu ke depan sudah bisa dilaksanakan langkah-langkah ini. Yang paling kita prioritaskan di sini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah pembentukan sangga-sangga. Nah, kemudian di dalam sangga-sangga itu akan kita tentukan pembina pendamping dari kakak-kakak bantahannya. Begitu, Ibu.
Oke, baiklah. Artinya dalam waktu secepatnya ya, Pak Aloy akan membentuk sanggar ganti kepengurusan ya, yang baru dengan harapan dengan gantinya sanggar-sanggar ini terbentuknya orang-orang baru, maka akan memicu kembali semangat peserta didik atau murid-muridnya untuk kembali bisa mengikuti program ekstrakurikuler pramuka menjadi pramuka yang sejati, yang tangguh ya, yang sesuai dengan harapannya, yaitu ekstrakurikuler pramuka yang mampu menjadi pelajar-pelajar yang hebat, yang mampu bertahan, survivornya ya, baik di dalam keadaan apapun. Nah, sesuai dengan harapannya tadi pada level 8, 9 bahkan sampai dengan 10 tadi. Ya, begitu kurang lebih ya Pak Lo ya. Ya, Nggak terasa nih Pak Aloy udah hampir mau selesai ya percakapan kita. Menurut Pak Aloy ini apa yang dapat Pak Aloy rasakan nih dari istilahnya bincang-bincang ringan kita malam ini nih? Ada nggak kira-kira yang solusi atau bukan perasaan malam ini yang dapat dari hasil curah pendapat kita pada malam ini? ya, yang pertama saya merasa terbantu ya, fresh, kemudian saya memiliki gambaran solusi langkah-langkah apa yang akan saya lakukan setelah kita melakukan coaching pada malam hari ini. Tinggal bagaimana actionnya ke depan, sehingga apa yang menjadi target atau capaian yang ditargetkan tadi dapat terlaksana. Kemudian saya juga terima kasih kepada Ibu Samsia pada malam hari ini menjadi coach saya. Ya, ini cukup sudah tengah malam ya. Terima kasih Ibu. Semuanya biarlah menjadi pengalaman kita sebagai pendidik supaya menjadi pendidik yang profesional. Oke, baik. Terima kasih sekali sudah mempercayakan saya sebagai teman coachnya ya. Artinya menganggap saya sebagai coach. Saya juga senang sekali bisa curah pendapat, sharing dengan Pak Aloy malam ini. Mudah-mudahan percakapan kita malam ini mendapat berkah. Pak Aloy mendapat solusinya, menemukan solusinya dengan baik. Kemudian akan menjadi nanti sanggar-sanggar yang hebat, bahkan untuk Kabupaten Sanggau berikutnya ya. Mungkin cukup ini dulu Pak Aloy, mohon maaf jika ada kata-kata yang saya kurang berkenan mungkin, tapi ini teman, saya senang sekali bisa menjadi teman bagi Pak Aloy ya. Saya ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya. Oke, baiklah. Alhamdulillah kegiatan coaching yang dilakukan oleh Ibu Samsiah dan Pak Aloy sudah berjalan dengan baik ya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya akan memberikan umpan balik sebagai pengamat yang telah saya amati pada proses coaching tadi. Ada beberapa catatan yang telah saya buat dan juga ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Samsiah sebagai coach tadi. Baik, yang pertama catatan saya yaitu secara garis besar dan keseluruhan, alur Tirta pada saat coaching tadi sudah tampak semuanya. Semua pada rubrik pengamatan saya sudah tercentang dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi kesimpulan saya untuk alur Tirta semuanya sudah tercapai dengan baik dan terstruktur. Kemudian yang kedua, tadi di awal Ibu Samsiah kan ingin mengembangkan indikator mengajukan pertanyaan yang berbobot. Benar begitu ya Ibu ya? Ya. Nah, dari hasil yang saya amati, Ibu Samsia sudah mampu dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan hal tersebut dapat terlihat dari bagaimana Ibu Samsia dapat mengarahkan Pak Aloysius sebagai coach untuk menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang Pak Aloy hadapi. Kemudian Ibu Samsia juga sudah mampu memunculkan ide-ide baru dari dalam diri Pak Aloy, sehingga Pak Aloy mampu menemukan kekuatan dalam dirinya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang Pak Aloy hadapi. Nah, yang ketiga, Bu Samsiah, dari hasil coaching yang sudah Ibu Samsiah dan Pak Aloy lakukan tadi, kira-kira ke depan apabila ada kita pelatihan untuk kegiatan coaching lagi,
kompetensi lain apa yang akan Ibu Samsiah tonjolkan atau kembangkan selain kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot? Kemampuan yang selain pertanyaan berbobot itu kemampuan mencari solusi dan memecahkan masalah itu mungkin ya. Oh gitu. Oke, baik. Termasuk juga seperti kehadiran penuh dan sebagai pendengar yang aktif ya Iya, Ibu pastinya iya, ya. iya, iya, Oke, pendengar yang baiklah. baik. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah, baiklah. Terima kasih Bu Samsiah dan Pak Aloy. Sekianlah timbal balik yang dan kesimpulan yang dapat saya sampaikan selaku pengamat pada kegiatan coaching ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kita dapat bermanfaat untuk semuanya. Begitu ya, Bapak Ibu. Saya cukupkan sampai di sini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam.